Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast KKN KPM IAIN Langsa bersama saya Dina Humaira, mahasiswi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa. Nah, pada podcast kali ini saya akan membahas tentang Islam dan pembangunan kesetaraan gender. Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran agama Islam adalah prinsip tentang persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan juga keturunan. Seringkali agama dituduh sebagai sumber terjadinya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat, termasuk ketidakadilan relasi antara laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan istilah ketidakadilan gender. Sebenarnya apa sih pengertian gender itu? Jadi, yang dimaksud dengan gender adalah jenis kelamin bentukan yang dikonstruksi oleh budaya dan adat istiadat. Seperti laki-laki itu kuat, berani, cerdas, dan menguasai. Sedangkan perempuan itu lemah, penakut, kurang cerdas, dan dikuasai. Isu tentang gender ini menguat ketika disadari bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan telah melahirkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk, seperti pemiskinan ekonomi, anggapan tidak penting dalam urusan politik, pencitraan yang negatif bagi perempuan, kekasaran, dan beban ganda terhadap perempuan yang bermuara pada perbuatan tidak adil yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, peran serta perempuan semakin dibutuhkan dalam berbagai lini kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Untuk itu, podcast ini merupakan bentuk kepedulian atas pemahaman keliru sebagian kalangan menanggapi isu gender yang menjadikan Islam dengan segenap ajarannya sebagai biang kerok langgengnya budaya ketidaksetaraan gender. Menurut Mansur Faqih, dalam perkembangannya, perbedaan gender akan melahirkan manifestasi ketidakadilan. Pada umumnya, yang menjadi korban adalah perempuan, dengan adanya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa perempuanlah yang bertugas dan memelihara kerapian rumah, serta bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Perspektif gender dalam Al-Quran tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu, Al-Quran juga mengatur keserasian pola relasi antara manusia, alam, dan Tuhan. Secara umum, tampaknya Al-Quran mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun, perbedaan tersebut bukanlah pembedaan atau sebuah diskriminasi yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi Al-Quran, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang di lingkungan keluarga, sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri damai penuh ampunan Tuhan. Al-Quran juga berobsesi untuk mengalihkan pola hidup yang bercorak kesukuan yang rawan terhadap berbagai ketegangan dan kezoliman menuju ke pola hidup ummah. Yang dimaksud dengan pola hidup ummah adalah pola hidup yang lebih mendunia dan lebih menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Dalam pola hidup kesukuan, promosi karir hanya bergulir di kalangan laki-laki saja, sedangkan perempuan sulit memperoleh kesempatan itu. Dalam pola hidup ummah, laki-laki dan perempuan terbuka peluang untuk memperoleh kesempatan itu secara adil. Untuk mencapai kesetaraan gender, haruslah ada ikhtiar tak kenal lelah untuk meraih keseimbangan yang lebih autentik antara kewajiban dan hak di dalam hidup kaum perempuan dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh kaum perempuan sendiri. Bersama-sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana dikemukakan dalam Al-Quran, bahwa laki-laki dan perempuan saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menyerukan kebaikan
dan mencegah kemungkaran sesuai dengan perkembangan situasi dan zaman, serta tempat di mana mereka berada. Implikasi kesetaraan gender dalam hukum Islam antara lain dapat terlihat pada hal berikut. Yang pertama, terjadinya transformasi pemikiran hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam teks Al-Quran maupun hadis. Contohnya seperti pada hukum poligami dan kewarisan dalam Islam. Yang kedua, terjadinya transformasi pemikiran di bidang profesi seperti hakim perempuan dan profesi lainnya yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki sebagai pemimpin. Dan yang ketiga, menjadi sumber inspirasi munculnya peraturan perundang-undangan yang memihak pada kepentingan perempuan. Hal tersebut dimungkinkan karena selama ini disadari atau tidak masih terdapat produk hukum di negara ini yang kurang mengakomodir kepentingan dan keadilan bagi kaum perempuan. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat, bukan sesuatu yang bersifat kodrati. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan, seperti laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di bumi, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial, Adam dan Hawa sama-sama aktif dalam drama kosmis, bukan Hawa yang mempengaruhi Adam untuk memakan buah khuldi, melainkan sama-sama tergoda dan sama-sama pula bertaubat kepada Allah, serta laki-laki dan perempuan juga sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi yang optimal. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu ialah sederajat. Dengan derajat yang sama, maka manusia tidak dapat membedakan satu sama lain meskipun mereka memiliki peran yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita membenahi dan meningkatkan kesadaran pada diri kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita tentang pentingnya kesetaraan gender ini. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.